Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Gimana Baik. kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan Bapak absen dulu ya. Rofiki, Hadir, Pak. Fauziatul Afifah, Hadir. Ulfatul Karimah. Baik, sepertinya hadir semua ya. Pak. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk, Bapak akan memberitahu dulu kepada kalian tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu setelah kita belajar ini, Bapak harap kalian itu bisa paham dan bisa menjelaskan tentang apa itu sinus, kosinus, dan kotangen, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut, sekarang Bapak akan bertanya, kalian ada yang masih ingat gak tentang segitiga siku-siku? Masih, Pak. Apa segitiga siku-siku itu? Sudutnya 90 derajat. Nah, sudutnya 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, Bapak ingin kalian menggambar. Ada yang bisa bantu Bapak? Maju ke depan. Untuk menggambar segitiga siku-siku itu seperti apa? Saya, Pak. Mas, ayo maju. Di sini, Pak. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah, benar ya teman-teman, ini segitiga siku-siku. Tadi kan yang ada 90 derajatnya. Nah, sekarang misal Bapak kasih nama sudut ini sudut A, B, dan C. Setelah itu, kita sepakati bahwasanya sisi yang ada di depan sudut itu kita kasih lambang atau nama C kecil lah. Ini kan di sini sudut C, berarti sisi yang ada di depan sudut C kan ini, berarti apa? C kecil, Pak. C kecil ya. Yang ini berarti A A kecil. kecil. Yang ini B kecil. B kecil. Nah, setelah itu Bapak mau tanya lagi. Kalian masih ingat rumus Pitagoras? Masih. Masih ya. Kalau dilihat dari sini, kira-kira rumus Pitagorasnya itu apa? C kuadrat C kuadrat sama dengan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat. Sorry. C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Benar ya? Benar, Itu Pak. ya. Nah, berarti kalian masih ingat ya tentang teorema Pitagoras. Ya. Berarti Bapak sudah bisa memberikan kalian materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita langsung saja masuk pada materi yang akan kita ajarkan hari ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar di depan. Sekarang kalian bisa memperhatikan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita mengetahui tinggi pohon ini tanpa harus memanjat ataupun mengukurnya secara langsung? Bisa. Nah, kalau bisa, kita bisa memakai cara seperti apa? Perhitungan, Bu. Nah, ya betul, pakai perhitungan. Nah, perhitungan yang dimaksud tadi adalah berkaitan dengan yang namanya materi trigonometri. Coba kita perhatikan. Bangun datar apa yang bisa terbentuk dari gambar ini? Segitiga. Nah, ya betul. Segitiga apa? Segitiga siku-siku, Ibu.
Aku gambar dulu ya. Nah, apa saja yang diketahui dari gambar tersebut? Sudut. Nah, ya, jaraknya berapa? 10 di sini ya. Setelah itu, apa saja yang diketahui lagi? Sudut. Sudut. 60 derajat. Tingginya dari Ya, tinggi Dani. 60 cm. Di sini Ibu gambar lagi ya untuk segitiganya. Sini ada sudut A, B, C. Oke, dari penjelasan sebelumnya, untuk mensimbolkan sisi-sisinya, itu gimana? Jadi huruf kecil Ibu. Betul, berarti sisi miring ini ada di depan sudut B. Jadi kita simbolkan sisi miring ini dengan B kecil. Di sisi tingginya Kecil. A kecil. Ini C ya. Nah, dan dari gambar ini kita sudah ketahui bahwa sudutnya itu 60 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku itu terdapat materi tentang perbandingan trigonometri. Di mana perbandingan trigonometri ini mempunyai pembahasan utama, yaitu sin, cos, dan tangen. Nah, pada perbandingan trigonometri ini, untuk mencari sin, misalkan kita punya sudut theta ya. Nah, untuk mencari sin theta itu, menggunakan perbandingan demi. Sin demi. Jadi, ada itu adalah sisi yang ada di depan sudut dan mi itu adalah sisi miringnya. Untuk mencari cos tetanya, cos samping miring. Jadi, untuk sanya ini sisi yang berada di samping sudutnya. Dan mi ini adalah sisi miringnya. Dan untuk mencari tangan theta sama dengan samping. Jadi, untuk mencari tangan tetanya itu sama dengan depan. Depan itu sisi yang ada di depan sudutnya dan sa itu sisi yang ada di samping sudutnya. Nah, sekarang perhatikan. Dari gambar ini, coba kita tentukan sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Ayo, siapa yang tahu, siapa yang bisa sin 60 derajat itu perbandingan apa dengan apa? Ya. Ya, silakan Rofiki. Yang sin 60 itu perbandingan sisi A sama C. Sama B. Sisi A, bagus. A sama B. Yang cos, siapa yang bisa? Saya juga, Bu. Ya, silakan Rofiki. Sisi C sama sisi B. Sisi C per B. B. Yang tangan juga Nah, jangan kasih kesempatan yang lain. ya, Bu. Yo, yang lain, yang tangan 60 derajat itu perbandingan apa dengan apa? AC. Perbandingan A dan C. Bagus.
Baik anak-anak, setelah kita mencari tadi untuk rumus sin theta, cos theta, dan tangen tetanya, kita kembali lagi ke masalah kontekstual tadi. Dari masalah tadi, kita kan sudah mendapat gambar ini ya? Ya. Nah, di sini kan sudutnya itu 60 derajat dan panjang AB-nya itu 10 meter. Nah, tadi kita akan mencari tinggi pohon. Tinggi pohonnya itu yang sisi mana? A. Sisi A, yang di sini ya? Ya. Nah, dari rumus ini, dari rumus perbandingan trigonometri, kita membutuhkan rumus yang sin, cos, atau tangen untuk mencari tinggi pohonnya. Tangan, Bu. Tangen. Betul. Coba sebutkan tangen 60 derajat sama dengan A per 10 meter. 10. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi apakah masih ada yang belum paham? Sementara sebelum, Bu. Paham semua ya? Sudah. Jadi kalian sudah memahami untuk sin demi, cos sami, dan tan desanya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membentuk beberapa kelompok. Rofiki dengan Vera dan Ulfa dengan Eti. Ya, Bu. Ibu di sini mempunyai LKPD. Nanti kalian isi untuk kelompoknya itu kelompok berapa dan nama anggotanya siapa aja ya. Ya, kelompok berapa, Bu? Ya. Kamu kelompok 1, di sini kelompok 2. Ya, Bu. Nah, untuk petunjuk pengisiannya nanti kalian itu tentukan apa saja yang diketahui, nanti ditulis. Setelah itu apa yang ditanyakan dan perbandingan trigonometri apa yang diperlukan di soal itu. Dan setelah itu kalian boleh langsung mengerjakan, berdiskusi dengan temennya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oh ya, anak-anak, tolong diperhatikan dulu ya sebentar. Ini yang C soalnya kita belum bahas, jadi tidak usah dikerjakan dulu ya. Yang bagian C, Baik, Ibu. ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, nanti ditanyakan ya. Ini untuk kelompok 1 ya, kenapa nak? Ini Bu yang akan ditanyain sin B. Ya, Berarti kan di sini gak ada sudutnya Bu. ini sin apa nak? Sin B Di segitiga P-nya yang mana? yang ini. Berarti, Berarti sudutnya ada di sini. ya benar ya, seperti itu. Ya Bu. Ulfa mengerti ya Ulfa? Nanti diskusi ya nak ya. Untuk kelompok 2 gimana? Bu, ini bingung yang B, Bu. Kenapa yang B? Kan yang B ini rumusnya kalau cos itu cos sami ya, Bu. Ya, Itu gimana, Bu, cara ngerjain? di bukunya tadi seperti apa nak? Sudah dilihat atau belum halaman 45? Coba dilihat dulu ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Ya Bu. Sudah selesai mengerjakan semua? Ya. Sudah. Oke, bagus. Siapa yang mau mengerjakan nomor 1A? Ya Bu. Ya, kelompok 1. Mbak Afif, silahkan maju. Sudah Bu. Kelompok yang lain apakah sama jawabannya, nak? Halo. Pak Afif, coba dijelaskan dulu ya. Jadi teman-teman, kan di situ yang di nomor 1 itu diketahui sebuah segitiga siku-siku
Nah, saya gambar segitiga siku-sikunya seperti ini ya. Nah, tadi kan sama ibu itu disimbolkan ya kalau sisi-sisinya itu simbolnya huruf kecil dari sudutnya. Jadi seperti ini teman-teman untuk pensimbolannya. Terus tadi itu di gambarnya juga diketahui kalau panjang PQ itu kan R ya. Jadi diketahui R sama dengan 8 cm. Terus juga diketahui panjang QR-nya itu kan P. Jadi P-nya itu panjangnya 6 cm. Ya. Nah, setelah itu kita cari dulu teman-teman untuk sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras yang tadi itu. Ini kan bener kan rumus Pitagorasnya kan seperti ini. Nah, hasilnya itu, kakinya itu 10 cm. Ya, Setelah terus. itu, soal yang 1A itu kan ditanyakan sin P ya. Nah, kan di segitiganya itu gak ada sudutnya teman-teman. Jadi untuk sin P itu berarti sudutnya ada di P, ada di sini teman-teman. Jadi untuk sin P-nya itu kan kalau sin itu demi ya. Berarti sisi yang ada di depan sudut itu P per miringnya itu kan eki. Nah, P-nya itu kan 6, ekinya itu 10. Jadinya itu sin P-nya 6 per 10 disederhanakan sama dengan 3 per 5. Oke, Bu. bagus. Benar ya. Kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, karena jawabannya sudah benar, Ibu minta setiap kelompok untuk mengecek kembali hasil jawaban diskusinya. Apakah benar atau tidak? Benar Ibu. Sama jawaban. Sama. Nah, terima kasih kepada yang sudah berpresentasi tadi. Silakan tepuk tangan dulu. Perlu Ibu tegaskan lagi, karena yang diketahui itu sisi samping dengan sisi depan, maka yang ditanya, yang harus dicari terlebih dahulu yaitu sisi miringnya. Sehingga dapat diketahui sin P itu P per Q, yaitu sisi depan per sisi miring. Baik, sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Nuri. Kalau menurut saya ya Bu, dari pembelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa kayak mau mengukur gedung itu Bu, tidak perlu menggunakan meteran atau mengukur secara langsung. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, ada lagi? Tidak ada sepertinya Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas halaman 49, dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ya, oh ini ya terus. Ini Bu. Ini Bu ya, tugasnya yang ini Bu. Iya. Ya Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar materi selanjutnya yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Sebelum itu, ada yang belum dimengerti? Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, karena pelajaran ini sudah selesai, kita tutup dengan doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.